Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 7 Mei 2022, berjudul Duka Cita Menurut Kehendak Allah Menghasilkan Pertobatan. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Dan makanya kita perlu mencari Tuhan dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, karena duka cita itu adalah ujian iman, di mana janji Allah itu pasti, dan Ia tidak pernah melupakan orang yang percaya kepadanya dalam penderitaan yang mereka alami. Kemiskinan datang ke dunia ini, dan akan ada masa yang sukar seperti yang belum pernah sebelumnya sejak ada bangsa-bangsa. Akan ada peperangan dan kabar-kabar perang, dan wajah orang-orang akan menjadi pucat. Boleh jadi engkau akan menderita kesusahan, kadang-kadang menderita lapar, tetapi Allah tidak akan melupakan engkau dalam penderitaanmu. Ia akan menguji imanmu. Kita bukan hidup untuk menyenangkan diri kita. Kita berada di sini untuk menyatakan Kristus ke dunia ini, menyatakan Dia dan kuasanya kepada umat manusia. Kedua, alasan duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, karena duka cita itu adalah bukti seorang pekerja selalu bersama dengan Allah, dan telah membiarkan Yesus Juru Selamat bekerja dengan cara berbeda di dalam hidup kita untuk menyatakan kebenaran dan mengampuni dosa. Dalam memulihkan jiwa yang hilang dan binasa, bukan manusia yang mempengaruhi pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa, tetapi Allah lah yang bekerja bersama Dia. Kamu adalah pekerja bersama Allah. Kita harus bekerja dalam cara yang berbeda dan merancang metode yang berbeda, dan membiarkan Allah bekerja dalam kita untuk menyatakan kebenaran, dan Dia sebagai Juru Selamat yang mengampuni dosa. Ketiga, alasan duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, karena duka cita itu adalah bukti bahwa kita kini sedang berdiri di pinggir kerajaannya, dan makanya tidak heran doa-doa, air mata, dan pertanyaan-pertanyaan kita selalu memandang dengan prihatin ke surga. Banyak orang memandang dengan prihatin ke surga. Di seluruh dunia, laki-laki dan perempuan sedang memandang dengan prihatin ke surga. Doa-doa, air mata, dan pertanyaan-pertanyaan dinaikkan ke atas dari jiwa-jiwa yang rindu akan terang, akan Roh Kudus. Banyak orang yang berada di pinggir kerajaan menunggu untuk dikumpulkan masuk ke dalam. Keempat, alasan duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, karena duka cita itu adalah bukti bahwa kita sebagai anak Allah, dan makanya sekalipun disiplin itu pahit, kita tetap siap merelakan hati dan bertobat, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Tuhan kita telah mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Bagaimana pahitnya sekalipun disiplin itu, ikhtiar itu ditentukan oleh kasih Bapa yang lemah lembut, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.